Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak atau Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf karena banyak kekurangan dalam presentasi ini dari segi kualitas video dan pencahayaannya. Karena di sini saya hanya menggunakan kamera dari handphone dan dilakukan di kontrakan tempat saya bekerja. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada kalian beberapa hal yang berhubungan tentang pendidikan karakter yang saya dapatkan di semester 2 ini. Langsung saja, yang pertama tentang manusia dan ketuhanan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia atau paling sempurna karena ada makhluk Tuhan seperti hewan, tumbuhan, tapi tidak memiliki akal. Manusia terdiri dari dua bagian, jasad dan ruh. Pengertian manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, spesies primit dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, manusia dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi yang dalam agama dimengerti dalam hubungan dengan kekuatan atau makhluk hidup. Yang selanjutnya tentang ketuhanan, manusia adalah makhluk Tuhan yang diberikan akal dan pikiran serta hati. Secara psikologi, karakter manusia terbentuk dari 3 unsur, yaitu pikiran, hati nurani, dan hawa nafsu. Ketiganya ini harus berjalan dengan seimbang dan saling mengendalikan satu sama lain untuk menjadikan karakter yang baik. Maka manusia semasa hidupnya dalam setiap pekerjaan dan kegiatan selalu menggunakan ketiga unsur tersebut. Sejak dilahirkan, manusia tentu saja telah memikirkan karakter bawaan dari orang tuanya dan memiliki berbagai macam pengalaman semasa hidupnya sampai dia dewasa. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenali potensi diri. Sukses adalah mengetahui potensi apa yang tersedia dan menggunakannya sebaik mungkin. Bayangkan kebesaran yang dapat dimiliki jika kita dapat mengeksplorasi dan menemukan potensi yang kita miliki secara penuh. Perbedaan pekerjaan dan karir. Pekerjaan adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Dalam kegiatan analisis jabatan atau pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang atau beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat. Karir, menurut Gibson, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Banyak pertanyaan mengapa kita harus mengenal diri. Dalam pergaulan kerap ditemui orang yang persepsi tentang dirinya sendiri tidak klop dengan kenyataan. Tapi umumnya orang mengatakan saya paham betul siapa dirinya. Semakin tua, orang diharapkan semakin matang. Tips untuk dapat mengenal diri. Adapun tips untuk mengenal diri kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, luangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kompleksitas yang kita hadapi pada era modern ini telah banyak sekali meminta waktu kita karena semakin kompleks sebuah permasalahan, semakin banyak waktu dan tenaga yang harus kita curahkan. Jangankan waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga pun tersita. Namun bukan berarti kita tidak memiliki waktu untuk diri kita sendiri. Yang ada adalah kita tidak cukup memiliki keinginan untuk mengenal diri kita. Manfaatkan waktu kesendirian kita untuk merenung dan memikirkan siapa kita, bagaimana dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Tanyakan pada orang lain, keluarga, teman, guru, dan orang-orang terdekat kita. Selain merenung dan berkomunikasi dengan diri sendiri, kita dapat bertanya kepada orang-orang sekitar kita. Tanyakan mengenai sifat-sifat kita, perilaku kita, pendapat mereka tentang kita, dan sebagainya. Karena sangat mungkin orang lain lebih mengenal diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Namun sebelum melakukannya, berusahalah untuk berpikiran positif dan bersedia untuk menerima pendapat serta kritikan orang lain sebagai sesuatu yang membangun dan media evaluasi diri. Yang selanjutnya, catat kejadian-kejadian yang kita alami setiap hari. Untuk poin ini bagi yang suka menulis jadi, karena dengan menulis pengalaman sehari-hari kita dapat membacanya dan merenungkannya di kemudian hari. Lanjut ke materi selanjutnya, motivasi berprestasi. Apa itu motivasi berprestasi? Motivasi adalah suatu dorongan yang timbul dari diri seseorang. Dorongan itu memaksa seseorang untuk bergerak atau bertindak, sedangkan motivasi berprestasi ialah motivasi yang menyebabkan orang menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Motivasi yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu
Yang pertama, motivasi fisik. Manusia terdorong untuk melakukan suatu perbuatan bisa karena keinginan, mendapatkan imbalan fisik material misalnya dengan terpenuhnya kebutuhan jasmani baik berupa barang ataupun uang. Motivasi seperti ini sangat lemah dan sifatnya sangat sementara. Misalnya orang melakukan sesuatu untuk sekedar mendapat makanan guna menutupi rasa lapar. Sebaliknya, ia pasti akan kehilangan motivasi untuk melakukan perbuatan yang justru membuat ia lapar, misalnya berpuasa. Yang kedua, motivasi psikoemosional. Motivasi ini akan menggerakkan manusia untuk berbuat karena suatu kondisi kejiwaan yang ingin dimiliki seseorang, seperti kebahagiaan, kehormatan, dan kebanggaan. Orang-orang sering menyebutnya kepuasan batin, misalnya seseorang berani melakukan perlawanan keras terhadap orang yang dinilai telah merusak nama baiknya. Dan sebagai motivasi ini meski lebih kuat bila dibandingkan dengan motivasi fisik, sebenarnya masih lemah dan sementara sifatnya. Yang selanjutnya, motivasi spiritual atau ruhiyah. Inilah motivasi terkuat yang dapat pada diri manusia. Motivasi ini dibangun oleh kesadaran seorang muslim dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan manusia, menghidupkan, memberi rezeki dan mematikan, serta akan meminta pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya di dunia. Motivasi ibadah dan pertanggungjawaban inilah yang mampu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan apa saja, meski harus mengorbankan harta, tenaga, dan nyawa sekalipun, selama berjalan dalam batas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep lillahi taala. Bila ditanamkan, dibina, dan dijaga dengan sebaik-baiknya, motivasi ini akan mampu membentuk pribadi yang konsisten, teguh, dan berani. Pada masa Rasulullah, motivasi ini mampu menggetarkan musuh pada perang Badar, meski pasukan musuh berjumlah 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Pada masa sekarang, kita dapati pejabat yang jujur, mereka berani menolak uang suap, miliaran rupiah, meski sesungguhnya dari segi materi uang sebanyak itu tentu sangat menggiurkan. Tapi keimanannya kepada Allah mencegah untuk berbuat seperti itu. Maka motivasi yang harus dibangun oleh setiap manusia dalam mewujudkan aktivitas kehidupannya adalah motivasi spiritual semata. Keberhasilan dengan izin Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah motivasi berprestasi yang sesungguhnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.